Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan buat setiap nafas kehidupan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh terbangun dari tidur kami, dan juga kami boleh sehat sampai saat ini. Izinkan Tuhan untuk mengawali aktivitas kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk menjadi bekal kami di tengah-tengah kehidupan kami, menjalani proses demi proses di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan yang terkasih. Renungan kita pada Jumat terambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan bertumbuh berarti ada proses perubahan. Bertumbuh di dalam bahasa Yunani auxano berarti pertumbuhan organik yang alami, bagaimana seorang anak kecil bertumbuh menjadi dewasa, bagaimana benih bertumbuh menjadi pohon yang tinggi. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ibarat sebuah kepompong, dia bertumbuh menjadi kupu-kupu, yang berarti ada perubahan nyata di dalam dan keluar. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam tahap pertumbuhan pasti selalu ada proses, bukan instan. Proses itu untuk mendewasakan, proses itu untuk mematangkan seseorang di tengah-tengah pertumbuhannya. Kalaupun proses itu menyakitkan, tetapi satu hal yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari, lewat proses kita dibentuk menjadi pribadi yang dewasa dan tangguh ketika kita dapat melewati proses tahap demi tahap di tengah-tengah pertumbuhan seseorang. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh sebab itu dalam surat ini, surat Petrus ditulis oleh Rasul Petrus di tengah-tengah jemaat. Kenapa? Karena itu adalah peringatan tentang ajaran sesat. Bagaimana orang-orang yang memutarbalikkan firman Tuhan dan menghakimi dan penghakiman. Oleh sebab itu Rasul Petrus tidak mengakhiri dengan ketakutan, tetapi dengan seruan supaya jemaat Tuhan dapat bertumbuh menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan bertumbuh berarti tidak ada lagi keegoisan. Kalau dikatakan bertumbuh secara rohani, berarti sudah ada kematangan
di dalam kehidupan pola pikir. Kalau dikatakan bertumbuh berarti harus dapat menghadapi kelemahan kita, dan di tengah-tengah kelemahan itu kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses demi proses. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh sebab itu Rasul Petrus menginginkan jemaat Tuhan itu supaya dapat bertumbuh di tengah-tengah pelayanan, supaya dapat bertumbuh secara rohani, supaya dapat bertumbuh di tengah-tengah iman mereka, di tengah-tengah kehidupan yang berat. Kita diajarkan untuk senantiasa bertumbuh secara rohani dan dapat mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, dan melihat bahwa di tengah-tengah pertumbuhan proses yang kita jalani, yang kita lewati, yang kita lalui, ada kasih karunia Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita bahwa kemuliaan sampai selama-lamanya adalah pemberian Tuhan yang menerangi setiap kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, di tengah-tengah pertumbuhan itu kita harus kuat melewati setiap proses di tengah-tengah kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan. Dengan itu kita dapat dewasa di dalam Kristus Yesus. Semoga kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dikuatkan di tengah-tengah setiap proses pencobaan yang ada di tengah-tengah kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.